Iya, Pak Iya. Nah, boleh silahkan memperkenalkan diri dahulu ya, supaya nama, kemudian mungkin kerja di mana, alamatnya di mana, gerejanya di mana, tepat ya. Sorry pakai masker agak batuk. Halo, nama saya Robin, tinggalnya di Gading Serpong, usahanya restoran. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih. Shalom semuanya, saya Sela. Saya kerjanya kalau ibu lihat di sini MLW, saya ada buka resto. Ya, di seberang situ. Jikado. Iya, di ya ramen. Ya, ya ramen. Iya, sama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kita akan masuk. Servant godly leader untuk self leadership ini dibagi tiga, ya, tiga yang utama. Kalau di buku nanti atau di materi ini adalah bab-babnya, chapternya. Yang pertama servant godly leader, yang kedua self knowledge, dan yang ketiga self leadership. Nah, kita lihat ya. Kalau misalkan, nah ini terima kasih ke Bu Evelyn nih ya yang sudah buatkan infografiknya. Kalau kita lihat ini adalah materi yang akan kita pelajari. Kita akan kupas satu-satu ya. Kalau kita lihat di sini ada personal vision, ada value. Kita sudah tahu bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Atau dengan kata lain, Tuhan mau kita menjadi leader, mempengaruhi orang lain. Nah, leader yang seperti apa? Leadernya adalah kalau disederhanakan to be like Jesus. Ya, jadi artinya leader seperti Yesus. Ya, kalau kita lihat di sini adalah seorang yang memiliki hati hamba, yang mau melayani, memiliki gaya hidup melayani. Ya, jadi melayani sebagai gaya hidup. Kemudian yang kedua, godly, memegang kebenaran firman Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi leader, seorang yang memberi pengaruh kepada dunia ini. Nah, di bab yang pertama ini kita baru saja di bulan Oke, kita masuk yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini adalah self knowledge. Kalau kita lihat di grafik tadi, yang disebut dengan self knowledge itu yang tengah. Jadi kita perlu memahami diri kita sendiri, ya. Kalau di sini ada 4: value, emotional, personality, dan strength. Value. Nah, value dari mana? Kalau kita lihat life journey kita, ya, mungkin di sini ada yang tadi baru 17 tahun ya Pak ya, 17 tahun. Mungkin ada yang saya nggak tahu nih, yang senior ya. Jadi kita masih menyedihkan, membuat kita marah, bahagia, itu semua punya tujuannya. Tujuannya adalah membentuk value atau nilai-nilai di dalam diri kita. Ya. Nah, nanti kita akan mengakses, ya, membantu peserta. Yang ketiga, personality, ya. Personality ini kita mengenal personality diri kita. Ya, mungkin yang rata-rata yang sudah bekerja biasanya kita sebelum masuk kerja itu kan ada tes ya, psikotes. Nah, salah satunya adalah DISC. Nah, di sini kita akan belajar DISC ya. Jadi DISC profile ini ada 4 kan ya, dominan, intim, stabil, dan cermat. Nanti kita akan mengikuti tesnya juga, ada tesnya. Kita bantu setiap peserta menemukan personality masing-masing. Kemudian yang keempat, value, emosional, personal. Kegiatan kita cukup banyak. Ada waktu
coba dilihat di bawah kursi Bapak Ibu ada apa? Ya, panitia mungkin ya kalau tidak dapat apa-apa ya nggak apa-apa ya. Panitia kalau mempersiapkan surprise-nya, ternyata hanya mempersiapkan amplopnya. Jadi amplopnya tadi udah amplop coklat. Kalau bisa jangan dikasih tahu sebelahnya, jangan lihat amplopnya tapi lihat isinya. Amin. Oke, perkenalkan saya Ferdinand Pamide. Saya stafnya Bu Marta. Sehari-hari saya memang ke room di Zoom gitu ya. Nah di situ Bapak Ibu boleh menggali atau memperkenalkan diri ya. Inilah apa perkenalan awal gitu ya. Kalau yang ikut kelas mungkin sudah sering lah ya seperti itu. Nah hari ini di sesi perkenalan itu tolong dimanfaatkan untuk memperkenalkan diri dan mengenal member ya. Yang kedua, peran coach pada saat workshop ya. Nanti itu pada saat Jadi tentang apa itu tentang coaching itu sendiri, understanding coaching itu sangat penting karena selama ini ketika saya di kantor pun even departemen head, division head pun pemahaman tentang coaching itu banyak yang keliru gitu kan. Jadi kita perlu pemahaman tentang apa itu coaching. Dan kemudian nanti kita akan sekilas bicara tentang 5 kompetensi dan coaching kalau International Coaching Federations di AICF itu ada 8 kompetensi, tapi kita akan bicara dengan 5 kompetensi. Dan kemudian hopefully kita punya waktu untuk kita latihan untuk menjadi coach dengan percakapan grup. Silakan sambil jalan aja. Kiri kanan balik. Intinya kalau kita stres, nanti kita lihat ya habis makan stres juga nggak? Baik, jadi intinya mencapai goal tadi di dalam coaching adalah pasti harus ada goalnya, ya, harus ada goalnya yang ingin dicapai. Nah, di dalam proses untuk mencapai goal berhasil itu tentunya tidak hanya tadi yang dilakukan kan, ya, lakukan training, mentoring dan tidak hanya ya cerita tentang masa lalu, tentang tempat kelahiran, tempat hobi dan segala macamnya, ya, 1-2 menit aja. Ya, saya timer ya. Oke, siap? Nah, habis itu baru B sesuatu yang lakukan yang sama. Oke, siap? Oke, kalau biar agak nyaman bisa agak jauh-jauh boleh ya. Oke, siap ya? Oke, 2 menit silakan. Oke, waktunya habis. Sekarang gantian B cerita ke A.